Superbook semuanya, kembali lagi bersama Detektif Nanda di Superbook Kids Club. Detektif mau ajakin kalian semua nih untuk ajak teman-teman kalian buat nonton Superbook Kids Club bareng supaya jadi lebih seru. Nah, kalau semuanya udah pada ngumpul nih, sekarang siapa yang udah siap buat berpetualang hari ini? Angkat tangan. Oke, karena semuanya sudah semangat, sekarang kita akan melihat nih pertanyaan apa yang diberikan oleh teman Superbook kita kali ini. Ayo kita lihat sama-sama. Shalom agan-agan Superbook, perkenalkan nama saya Nora. Saya dari Solkeja Sangkakala. Saya mau bertanya dong, kan kita sudah diajarkan untuk mendahulukan orang lain. Bagaimana sih caranya supaya kita bisa mendahulukan orang lain dibanding kita sendiri? Aku mau belajar, tapi rasanya susah banget. Tolong dijawab ya. Terima kasih, dadah. Kita mau sama-sama mencari clue-nya dulu ya. Ayo bantuin detektif ya. Di mana? Di bawah, sana sini. Sini. Oh. Set. Apa ya? 1, 2, 3. Hah? Apaan ini? Seperti padi. Udahlah, kita cari dulu yang lain. Di mana? Di atas tengah. Oh. 1, 2, 3. Bineka Tunggal Ika. Apa ya? Udahlah, kita cari yang terakhir. Sini. Oh, terima kasih loh kalian pinter-pinter. Siap ya, kita lihat. 1, 2, 3. Kaki. Ya udahlah. Sebelum kita mulai petualangan kita hari ini, detektif mau ajakin kalian untuk sama-sama subscribe dulu YouTube channel Superbook Indonesia. Siap ya, sekarang langsung subscribe. Oke, semuanya sudah subscribe? Bagus, kalau semuanya sudah subscribe, sekarang kita akan bersama-sama mencari dari arti-arti clue ini. Ayo kita berangkat. Senang banget deh bisa ketemu kamu. Halo detektif, ada yang bisa Gizmo bantu? Jadi Gizmo, tolong dong cariin di mesin pencarian kamu tentang padi yang menunduk seperti ini. Kita dapat clue ini, terus pertanyaannya itu adalah tentang bagaimana cara kita mendahulukan orang lain. Kita bingung soalnya. Padi atau nama latinnya Oryza sativa adalah tanaman dari suku padi-padian. Memiliki akar serabut, daun berbentuk sempit memanjang, urat daun sejajar, memiliki pelepah daun, dan bunga tersusun sebagai bunga majemuk. Bulir-bulir padi itu yang biasa kita sebut dengan beras, yang nantinya jika dimasak akan menjadi nasi. Padi yang biasa kita temui di sawah itu awalnya berwarna hijau. Tapi jika mulai matang, ia akan berubah menjadi warna kuning. Kalau gambar yang seperti yang detektif kasih ini adalah ciri padi yang sudah siap panen. Ketika biji padi tumbuh semakin besar, maka posisi dari padi akan merunduk. Gizmo jadi ingat dengan sebuah peribahasa, bagaikan padi, semakin masak, semakin merunduk. Yang artinya, kita harus rendah hati atas kemampuan yang kita miliki. Rendah hati. Oh, aku tahu berarti hubungannya dengan mendahulukan orang lain. Cara yang pertama adalah kita harus rendah hati. Rendah hati kan artinya tidak menganggap diri itu lebih tinggi dari orang lain. Tidak memusatkan kehidupan kita pada diri sendiri.
Nah, dengan seperti itu, kita jadi bisa melihat orang lain yang ada di sekitar kita. Kita bisa mengasihi sesama kita, membantu sesama kita, dan mendahulukan sesama kita. Wah, betul! Kalau kita hanya melihat diri aku terus, kita nggak akan mau tuh mikirin orang lain. Apalagi mendahulukan mereka. Tapi dengan rendah hati, kita akan melepaskan semua keegoisan itu dan mementingkan orang lain. Jadi yang pertama tadi itu adalah rendah hati. Yeay! Terima kasih ya Gisma sudah membantu kami. Sama-sama detektif. Clue selanjutnya apa lagi ya? Ini sama ini. Aku mau cari arti dari clue-clue selanjutnya ya Gismo. Dadah! Dadah! Semangat detektif! Wah, seneng banget deh kalau bisa jadi berkat buat mereka. Kak Nanda, halo, shalom. Kak Daniel bantuin aku sama agent dong. Oh, bentar ya. Tapi Kak Daniel lagi sibuk ya. Bentar ya. Kak Daniel lagi ngapain sih? Adik-adik nungguin ya. Nih Kak Daniel tuh kemarin tuh kan gini ceritanya. Kak Daniel tuh kan lagi berdoa kemarin. Tuhan pengen banget dong Kak Daniel bisa jadi berkat gitu buat orang lain gitu Kak Nanda. Nah kebetulan banget nih Superbook lagi ada program untuk ngajakin kita mendukung anak-anak yang kurang beruntung. Khususnya anak-anak yang ada di daerah Kak Nanda. Nah makanya Kak Daniel pengen banget nih terlibat untuk dukung mereka dan bantu mereka Kak Nanda. Aku juga mau ikutan dong, agent juga pada mau kan? Kalian mau ikutan? Aku juga mau. Kak Nanda mau? Gimana caranya? Aduh seneng banget. Nah buat kalian yang juga mau jadi berkat, buat teman-teman kalian yang ada di daerah, nah kalian bisa klik link yang ada di bawah ini. Ya, kalian bisa klik di situ. Kalau nggak bisa, kalian bisa minta tolong mama, papa, atau kakak kalian untuk bantu kalian bisa tahu detail tentang program ini. Sama-sama jadi berkat, sama dengan Kak Daniel. Oh Ntar ya. gitu. Yaudah deh, nanti habis ini kita langsung melakukan donasinya. Oke Kak Nanda, mantap. Kak Daniel udah selesai? Beres. Apa yang bisa Kak Daniel bantu? Berarti sekarang Kak Daniel bisa bantuin aku ya? Boleh. Apa? Jadi gini ya Kak Daniel. Aku tuh punya gambar ini nih. Ini apaan ya? Sebentar, aku coba cari dulu ya Kak Nanda. Iya. Gambarnya agak sedikit rumit, tapi sebentar. Kayaknya ini adalah sebuah potongan gambar Kak Nanda. Oh, potongan dari... Kalau dilihat dari gambarnya, bener deh. Ini adalah gambar dari lambang negara Indonesia Kak Nanda. Ini nih gambarnya. Oh iya bener. Bener kan? Bener. Nah Kak Nanda dan juga adik-adik semua, ini adalah lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Adik-adik pasti tahu deh. Nah yang kalian lihat tadi adalah bagian kakinya yang memegang semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Apa? Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Nah dari setiap bagian badannya ini memiliki arti loh Kak Nanda. Apa tuh? Ayo siapa yang tahu? Warna keemasan dari burung Garuda itu melambangkan apa? Ada yang bingung-bingung nih. Nah, itu melambangkan keagungan dan kejayaan. Serta jumlah bulu burung Garuda itu melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17/8 itu melambangkan bulannya, itu bulan Agustus, serta 45 melambangkan tahunnya, yaitu tahun 1945. Di dadanya juga ada gambar 5 sila. Berapa? 5 sila. Nah, terakhir nih, di bagian kakinya, yang tadi Kak Daniel udah bilang, itu melambangkan apa? Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ada yang tahu nggak arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Kan Anda tahu? Nggak tahu ya, Kak Daniel kasih tahu. Kata Bhinneka Tunggal Ika berarti beragam, ragam, atau berbeda-beda. Kata tunggal berarti satu. Nah, kata ika berarti itu. Secara harafiah, Bhinneka Tunggal Ika itu diterjemahkan
beraneka satu itu kan Anda. Yang bermakna meskipun berbeda-beda, tapi pada hakikatnya tetap adalah satu kesatuan. Dan diharapkan dari semboyan ini, setiap orang bisa saling menghargai. Karena kita berbeda-beda tetap satu. Terus, yang jadi pertanyaan adalah, apa hubungannya dengan pertanyaan kita yaitu cara mendahulukan orang lain? Oke, Kak Daniel coba jawab ya. Di Indonesia kan kita ada berbagai macam suku, agama, warna kulit, serta bahasa yang berbeda-beda. Nah, para pendahulu kita, para pendiri bangsa Indonesia di masa itu menginginkan dengan adanya perbedaan ini bukan justru membuat orang-orang itu jadi terpecah belah kan Anda. Tapi justru itu adalah alasan untuk kita saling menghargai. Nah, tahu nggak kan Anda? Alkitab juga bilang bahwa kita harus mendahulukan orang lain. Demi apa? Demi nama Tuhan dimuliakan. Tapi bukan cuman secara aktivitas atau cuman hal yang dilakukan sekali doang kan Anda. Tapi firman Tuhan ngajarin kita itu harus menjadi gaya hidupnya kita. Artinya apa? Artinya harus jadi sesuatu yang kita lakukan terus-menerus. Oh, jadi gitu. Sekarang aku mengerti nih. Tadi pertama cara kita untuk bisa mendahulukan orang lain dengan rendah hati. Betul. Terus yang kedua kita harus menghargai sesama. Betul, dan itu harus dilakukan setiap hari. Betul. Jadi kalau kita punya kedua karakter itu, kita akan bisa mendahulukan orang lain. Betul nggak? betul. Oke deh. Kalau gitu aku sama Ejen harus pergi lagi ya Kak Daniel. Karena kita mau cari arti dari quote terakhir. Cepet banget dong. Ya makanya Kak Daniel sering temenin kita supaya kita jadi bisa ketemu setiap arti dari clue. Oke deh kalau begitu, karena tugas kalian masih panjang. Selamat berpetualang. Juan, kamu nganterin apa? Tuh, lihat tuh, kayak orang lain, ngantri. Aku nggak suka ngantri, maunya sekarang. Teman-teman, kita nyari mainan yang baru lagi yuk. Biarin dia sendirian aja. Udah yuk. Yuk. Ya udah sana. Makanya jangan lari-lari. Juan, tolongin aku dong. Kaki aku sakit banget nih. Kayaknya berdarah deh. Enggak ah, nanti es krim aku meleleh lagi. Aku cari orang lain dulu ya. Bentar. Ya ampun, Selin, kamu kenapa? Tadi aku jatuh, Kak. Dan tadi aku kesandung. Ya ampun, yuk kakak bantu kamu guys ya. Halo Juan. Kan Anda. Tadi kakak dengar kamu nggak mau bantuin teman kamu ya? Pasti Selin ya Kak yang ngasih tahu. Kamu kenapa kayak gitu sih? Kan itu nggak bagus loh. Gini loh Kak, tadi dia kan jatuh sendiri. Jadi ya bukan salah aku dong. Kenapa aku harus bantuin dia? Kamu tahu nggak kalau itu sama aja kamu itu egois? Oh iya? Aku nggak tahu Kak kalau itu sama kayak egois. Itu sama kayak egois loh Juan. Tuhan itu nyiptain kita bukan untuk diri kita sendiri. Tapi Tuhan mau kita juga mendahulukan orang lain. Caranya tuh tadi kayak ada yang teman jatuh bisa dibantuin. Terus kalau misalnya ada yang butuh bantuan kita tolongin. Pokoknya kita harus mengasihi sesama dengan cara itulah kita bisa mendahulukan orang lain. Gitu Juan. Oh, jadi selama ini aku salah ya Kak. Tadi juga aku dimarahin sama teman-teman aku. Gara-gara aku nggak mau ngantri mainnya.
Jadi mulai hari ini aku harus berubah. Betul. Nggak boleh kayak gitu lagi. Betul. Nih, caranya kamu harus belajar untuk rendah hati supaya kamu tuh nggak ngeliat diri kamu terus, tapi ngeliat orang lain juga. Oke Kak, jadi sekarang aku mau minta maaf dulu sama teman-teman aku Kak. Bagus, yaudah, dadah. Dadah Kak Nanda. Jesslyn, maafin aku ya. Tadi aku nggak bisa bantuin kamu. Iya, nggak apa-apa kok. Untung tadi ada Kak Nanda. Lain kali kamu jangan kayak gitu ya. Kalau kamu kayak gitu terus, nanti kamu nggak ada temennya loh. Iya Jesslyn, maafin aku ya. Aku janji deh nggak akan ulangin lagi. Jadi apa nih ya yang bisa aku bantu? Aku nggak apa-apa kok. Nggak ada. Nggak apa-apa Jesslyn, aku ambil minum ya. Ya udah. Mari kita berpikir. Yang terakhir ini sebuah kaki, tapi kelihatannya lagi dicuci. Siapa coba yang mau cuci kaki orang lain? Ih, banget gak sih? Tapi ada yang mau membasuh kaki orang lain. Coba aku ingat-ingat. Oh, detektif tahu siapa yang membasuh dan siapa yang kakinya itu sedang dibasuh. Kalian mau tahu nggak kisahnya? Nih, detektif ceritakan ya di Semua Tentang Alkitab. Sekarang aku tahu. Jadi, suatu kali nih, murid-murid Tuhan Yesus itu sedang bertengkar, mempertanyakan siapakah di antara mereka yang terbesar yang akan duduk di sebelah kanan dan kirinya Tuhan Yesus di surga nanti. Tapi Tuhan Yesus menjawabnya dan membuat mereka semua terdiam. Dia tidak bilang begitu. Aku ada di sana waktu Yesus bicara secara pribadi padaku. Ya, sepertinya mereka para sahabat yang aneh ya. Yohanes dan saudaranya meminta Yesus berjanji untuk memberikan tempat kehormatan saat Yesus menjadi raja. Memangnya kami tidak pantas untuk itu? Karena ada murid lain yang lebih pantas dan mengerti kebutuhan seorang raja. Yudas benar. Kenapa kamu Yohanes? Kenapa bukan aku yang diberi tempat itu? Kamu ingin tahu alasannya? Petrus yang tenggelam seperti batu? Setidaknya aku keluar dari kapal. Di mana imanmu saat itu, Yohanes? Kamu mau menuduhku apa? Dia datang. Selamat datang Joy dan Gizmo. Terima kasih sudah membantu. Dia kenal aku. Yesus tahu namaku. Barang siapa ingin menjadi besar, hendaklah ia jadi pelayanmu. Seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Untuk memberikan nyawanya jadi tebusan bagi banyak orang. Pergilah, besok kita akan ke Yerusalem. Tuhan mengajarkan mereka bahwa bukanlah diri mereka yang harus dipikirkan. Bukanlah diri mereka yang harus dijadikan nomor satu. Karena yang Tuhan mau adalah dengan melayani dan menjadi hamba. Itu artinya kita harus memikirkan orang lain, bukan diri kita. Lanjut ya. Nah, karena cerita tentang Tuhan Yesus itu sudah tersebar kemana-mana, ketika Tuhan Yesus sampai di Yerusalem, sesuatu yang hebat terjadi padanya. Yudas, ini luar biasa. Harusnya lebih meriah. Dia akan menjadi seorang raja. Hidup Yesus! Hidup Yesus! Yesus seharusnya tidak naik keledai. Raja naiknya kuda jantan. Ini sudah salah. Jika dia mau menjadi raja, dia harus bersikap seperti raja. Oke, fans, jangan saling dorong. Masih banyak waktu untuk minta tanda tangan. Gis, kamu sedang apa? Atur orang banyak itu. Tugasku sebagai manajer Chris. Hei, berlatihlah yang bagus sebelum aku jadi bintang.
dia membangkitkan semangat orang-orang dengan cara ini. Ini tidak seberapa. Mereka memakai daun palem, simbol seorang pahlawan penakluk. Siapkah Roma melihat Yesus sang penakluk gantikan kaisar? Yesus dari Nazaret, kau harus tenangkan kerumunan ini. Kau menyebabkan keributan. Ketahuilah jika mereka ini diam, maka batu-batu inilah yang akan berteriak. Ini hebat sekali. Kalian tidak bisa melawan seorang bintang. Sementara itu, sebelum hari raya perayaan Paskah dimulai, Yesus sudah tahu nih bahwa waktunya sudah tiba untuk melakukan misinya. Mereka sedang berkumpul untuk melakukan perjamuan Paskah, Tuhan Yesus dan juga murid-muridnya. Tiba-tiba Tuhan Yesus berdiri dan melakukan sesuatu yang membuat semua orang kaget. Apa ya? Ini bukan tindakan raja. Pelayanlah yang membasuh kaki kita waktu datang dari luar, bukannya calon raja. Aku tahu maksudmu. Ini berlawanan dengan sikap bintang. Maksudku, raja seharusnya. Maksudku, kenapa dia melakukan ini? Engkau tak boleh basuh kakiku. Jika aku tidak membasuhmu, kau tidak mendapat bagian dalam aku. Tuhan, jangan hanya kakiku, tangan dan kepalaku juga. Siapa telah mandi tidak usah membasuh diri lagi selain kakinya. Kamu menyebutku guru dan Tuhan, dan itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Jika aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling melakukannya. Dan berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memiliki segala sesuatu. Tapi ketika ia di dunia, ia mau menjadi teladan buat kita semua. Ia tidak menganggap dirinya sebagai seseorang yang harus didahulukan, harus dihormati. Tapi dia mengajarkan supaya kita mementingkan sesama kita. Cara yang ia lakukan adalah dengan melayani. Seperti yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Masa coba Tuhan yang turun tangan pegang kaki? Menurut dunia, itu bukan hal yang seharusnya dilakukan oleh raja, oleh Tuhan. Tapi Tuhan mau kita berbeda dengan dunia ini. Ia mau kita merendahkan hati kita, menghargai sesama kita, dan melayani mereka. Itulah caranya kita bisa mendahulukan orang lain, bukannya diri kita sendiri. Jadi yang ketiga adalah kita harus melayani orang lain. Keren banget ya Tuhan Yesus. Dia bukan cuma memerintahkan kita, tapi dia juga melakukannya. Jadi kita nggak punya alasan deh untuk tidak melakukannya. Karena udah ketemu semua, saatnya kita ke rumah Kak Heavy. Ayo kita berangkat. Permisi Kak Heavy. Halo Kak Nanda, silakan masuk Kak Nanda. Halo. Halo juga. Apa kabar Kak Nanda? Aku luar biasa banget hari ini. Puji Aku Tuhan. seneng banget loh Iya. Kak Heavy karena hari ini aku dan Ejen berhasil lagi untuk menemukan cara supaya kita nggak egois dan kita mementingkan orang lain. Adik-adik di rumah kasih jempol dong buat Kak Nanda.
apa aja sih? Jadi nih hari ini kita belajar sesuatu yang baru lagi. Oke. Bagaimana kita bisa mendahulukan orang lain. Nah yang pertama itu adalah dengan rendah hati. Harus rendah hati. Betul, tidak hanya memandang aku yang harus senang tapi orang lain juga. Betul. Terus nih yang kedua adalah dengan menghargai sesama. Jika kita bisa memandang orang lain berharga, kita akan melakukan yang terbaik untuk mereka. Wow, keren. Terus yang terakhir. Wah, yang terakhir nih ada yang dicatat ya. Yang terakhir adalah kita harus melayani orang lain. Ini adalah cara yang Tuhan Yesus ajarkan kepada muridnya dan sudah ia lakukan juga. Jadi kita harus melakukannya juga. Betul sekali Kananda. Kasih tepuk tangan buat Kananda dulu. Nah, benar semua yang tadi Kananda sampaikan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita semua ini bersaudara. Jadi harus saling mendahulukan orang lain. Bukan membuat diri kita sendiri jadi nomor satu. Dan itu bukan yang Tuhan suka. Karena kita semua adalah saudara, kita mau sama-sama yuk nyanyikan lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Yuk adik-adik semua yang ada di rumah, kita sama-sama berdiri ya. Sama-sama harus semangat dong. Ya oke. Yuk sama-sama Kananda. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dari awal. Dalam Yesus ada kasih sayang. Ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi. Dalam Yesus kita bersaudara. Terima kasih Kak Heavy untuk lagunya. Terima kasih juga ya Ejen sudah membantu Detektif Nanda untuk menemukan jawaban dari pertanyaan teman kita. Kak Nanda dan Kak Heavy juga mau berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Papa, Mama, dan kakak-kakak semua yang terus dengan setia bersama Superbook Indonesia mendukung pemuritan anak-anak di Indonesia dan menjadi dampak untuk mereka. Kami juga mau mengajak untuk Papa, Mama, dan kakak-kakak yang tergerak hatinya untuk kita sama-sama memuridkan lebih banyak lagi anak-anak di Indonesia. Papa, Mama, dan kakak-kakak bisa scan QR Code yang ada di sebelah sini. Supaya semakin banyak anak-anak yang mengenal Tuhan dan percaya kepadanya. Wow, terima kasih. Tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Jangan lupa juga dukung terus Superbook Indonesia dengan cara di follow semua sosial media. Subscribe juga YouTube channel kita dan juga share ke teman-teman yang juga mungkin belum tahu tentang Superbook Indonesia. Betul. Gitu. Nah, Ejen, misi kita hari ini sudah selesai. Kalau kalian ada yang mau bertanya nih, kalian bisa langsung kirimkan video kalian ke DM Instagram Superbook Indonesia. Oke. Detektif Nanda pamit. Kak Heavy juga pamit. Sampai jumpa lagi di Superbook Kids Club minggu depan. Dadah. God bless you.